Selamat pagi, saya Diah Kusmawati, saya dosen biologi dari Departemen Pendidikan Biologi UPI. Saya ingin menjelaskan pada video kedua kali ini, yaitu lanjutan dari video pertama. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita membuat atau mempersiapkan gel agaros untuk elektroforesis DNA ataupun RNA. Apa saja bahan yang kita perlukan? Yang pertama kita memerlukan bahannya, buffernya untuk pelarut, untuk melarutkan agarosnya. Ya, kita pakai di sini TBE 1 kali, kadang-kadang kita juga pakai TAE 0,5 kali. Ya. Ini kita pakai TBE 1 kali. Kemudian ini adalah agaros. Agaros ini adalah agar yang akan kita buat, kita larutkan. Sama seperti sebenarnya agar ini agar yang seperti kita misalnya buat agar untuk makan, hanya ini konsentrasinya sangat tinggi. Jadi kita pakai agaros ya. Ini nanti botol untuk menyimpan, untuk melarutkan agarosnya. Kita akan buat agarosnya adalah dengan konsentrasi 1,5% ya. Lalu volume yang akan kita gunakan itu tergantung dari gel yang akan, tergantung bentuk dari gelnya. Ini kita akan buat 30 ml, maka yang dibutuhkan adalah 0,45 gram untuk konsentrasi 1,5%. Ini kita timbang dulu. Kita masukkan ke dalam botolnya. Kemudian kita masukkan sedikitnya sebanyak 30 ml. Kita bisa pakai gelas ukur yang mana saja ya, tapi ini karena kebetulan. Ini kita aduk-aduk sedikit, lalu kita panaskan ya, bisa dalam penanas atau ke dalam microwave ya. Biasanya akan lebih cepat kalau pakai microwave. Ini ditutup, tapi jangan tutup rapat. Tapi jangan terlalu kendor juga, supaya dia bisa. Ini selanjutnya setelah disimpan di dalam microwave, kita setting, kita set 30 detik. Kita lihat dulu ya. Kalau seperti ini belum, ya, ini belum larut. Ini harus larut sampai bening. Jadi kita tambahkan ya waktunya.
hati-hati panas ya. Ini kalau sudah seperti ini bening. Bening ya, bening sekali. Nah, ini sudah bisa digunakan ya. Tapi ini kan masih terlalu panas. Jadi kita tunggu dulu. Ini kita tunggu sampai suhunya sekitar 50 derajat. Ini masih ada asapnya, kita tunggu saja. Nah, ini adalah alat pencetak gelnya. Ini adalah sisirnya. Kita bisa cetak nanti gel kita di sini. Dituang saja ke dalam. Nanti kalau sudah tidak terlalu panas. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini. Nanti setelah padat kita ambil. Jadi ini adalah cetakannya, ya. Kita simpan di sini. Lalu ini untuk membuat sumurnya. Bisa simpan di sini. Kemudian ini adalah alat elektroforesisnya. Di dalam tangki ini kita simpan tadi buffer yang sama kita gunakan untuk melarutkan agarosnya, yaitu buffer TBE 1 kali. Kita masukkan ke sini sebagai untuk kita nanti running gelnya ya, running si gel. Ini peralatannya, ini kita bisa nanti tutup ya. Sambil menunggu, kita tunggu waktunya sampai sampai asapnya hilang. Oke, jika sudah tidak ada uap ya, atau suhunya sudah hangat-hangat kuku, artinya pada saat kita pegang atau kita tempelkan ke tangan kita itu tidak terasa panas, jadi hangat-hangat kuku, namun ini masih cair dan masih bening ya. Kita tambahkan pewarna untuk DNA-nya sebanyak untuk 30 ini sekitar 2 mikroliter ya. Oke. Untuk pewarna DNA kita itu pakai pack green. Biasanya kita dulu sebelum ada pack green kita menggunakan ethidium bromide, tapi ethidium bromide itu karsinogenik sehingga sekarang kebanyakan lab itu menggunakan pewarna yang aman. Di sini kita pakai pack green. Ambil 2 mikroliter. Kemudian kita aduk-aduk sampai homogen, baru kita tuang. Jangan sampai ada gelembung. Hati-hati kita tuang ke sini. Jangan ada gelembung. Tinggi dari gel usahakan tidak lebih dari setengah senti supaya hasil dari pada saat kita foto atau hasil elektroforesisnya pada saat didokumentasikan atau kita bisa melihat hasil separasinya itu bagus. Kalau terlalu tipis nanti gelnya akan mudah patah, tapi kalau terlalu tebal nanti hasilnya itu kurang bagus dilihatnya. Kita tunggu sampai gelnya benar-benar setting. Ini kalau kita tunggu nanti setelah padat, ini gelnya akan seperti ini. Jadi dipegang keras dan sudah terbentuk sumurnya di sini. Kalau sudah seperti ini belum ya. Kalau ini seperti ini tinggal kita simpan di sini. Kita simpan di sini. Ini harus terendam. Ini kurang terendam, berarti kita tambahkan lagi buffer TBE agar dia terendam gelnya. Nah, asal terendam saja. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan sampel untuk dimasukkan ke dalam sumur. Ada beberapa cara untuk mengolah atau menyiapkan sampel untuk elektroforesis. Satu, jika ini kita DNA-nya ya belum ada pewarna, jadi kita masih dari stok DNA-nya. Maka kita harus tambahkan loading dye. Ya, loading dye-nya ini. Loading dye 6 kali.
Ini loading dye. Ini untuk pemberat DNA-nya supaya dia larut dan pemberat sehingga dia nanti pada saat dimasukkan ke dalam sumur dia akan masuk ke dalam. Namun ada sampel-sampel yang seperti ini adalah marker. Perusahaannya sudah mencampur, sudah memix dengan loading dye-nya sehingga kita tinggal pakai saja, tinggal masukkan ke dalam. Ataupun ada juga hasil PCR. Nah, hasil PCR ini, kalau yang sudah seperti ini berwarna hijau, biasanya kita menggunakan mix enzim PCR-nya itu sudah ada pewarna atau sudah ada pemberat DNA-nya atau sudah ada loading dye-nya gitu, sehingga kita tinggal masukkan saja ke dalam sumur, tidak perlu lagi ditambahkan loading dye. Jadi yang biasanya kita lakukan, kita masukkan dulu markernya. Marker itu kita simpan bisa di tengah, di pinggir kiri atau di kanan ya. Ini biasanya untuk yang sudah ready, kita pakai sekitar 3-5 mikro. Nah, untuk memasukkannya, memasukkan sampel, jika ini adalah sumur, ya, ini kita jangan masuk ke dalam, tapi cukup di atas sumur sedikit gitu ya, supaya dia kalau terlalu atas, nanti dia kebuang. Tapi kalau terlalu bawah, nanti dia akan menusuk atau akan membuat bocor ke dalam, kalau sampai ke dalam, sampai ke dasar nanti dia bocor sehingga sampelnya akan keluar. Jadi kita harus hati-hati supaya sampelnya itu masuk tepat ke dalam sumur. Ini kita ambil. Ini kita masukkan ke dalam sumur. Pelan-pelan kita keluarkan. Nanti sampelnya itu akan perlahan masuk ke dalam sumur. Untuk sampel-sampel yang belum ada loading dye, biasanya sampel itu adalah 5 mikroliter sampel ditambah loading dye. Loading dye-nya kita simpan dulu di sini untuk memixnya dengan loading dye dan sampel. Biasanya kami di lab ini menggunakan ini. Jadi lebih mudah. Jadi ini kita tambahkan loading dye di sini, mudah menggabungkan sampelnya. 1 mikroliter, lalu 1 mikroliter. Kemudian kita masukkan sampel DNA-nya sebanyak 5 mikroliter. Ini adalah sampel hasil isolasi DNA. Kita ambil 5 mikroliter. Cukup di atas permukaannya saja. Nah, kita mix sini. Kita mix, kita keluarkan tadi DNA-nya, kita tarik perlahan lagi, kita mix terus. Karena ini sampelnya jumlahnya 6, maka ini settingnya ditambah menjadi 6. Kita mix sekitar 5-6 kali agar DNA tercampur rata dengan loading dye. Kalau sudah, kita bisa masukkan ke dalam sumur. Lakukan untuk sampel yang lain. Kita aduk, kita homogenkan sekitar 5-6 kali. Ingat di sini jangan sampai ada gelembung udara di ujungnya, jadi harus full seperti ini. Kalau ada gelembung nanti gelembungnya itu, udaranya itu akan mendorong sampel keluar.
Ini tadi adalah DNA. Kemudian yang berikutnya saya akan memasukkan sampel hasil PCR. Ini hasil PCR. Kita ambil 5 mikroliter. Ini tidak perlu lagi pakai loading dye karena mixnya kebetulan kitnya sudah mengandung loading dye. Kita tinggal masukkan. Oke, kalau sudah, kita pasang alatnya. Jangan sampai salah ya menyimpannya. Ini settingannya tadi salah. Ini harusnya kita lihat biasanya alat itu sudah ada tanda-tandanya. Ini ada tulisan mini PCR di sini, ada gelatonya. Ya, jadi ini adalah menunjukkan dari posisi negatif ke positif. Ini kita tinggal pasang. Karena di bawah ini, kalau kita lihat, oke, sebelum kita lihat ya, kita buka lagi. Ini di sini sudah ada lampunya. Nah, ini adalah lampu. Kalau kita lihat, ini lampu. Nah, ini lampunya di sini. Sehingga kalau alat ini dijalankan dan lampunya dinyalakan, kita bisa melihat real time sampel ini bergerak. Ya. Ini kita pasang lagi. Jadi alat ini sudah bersatu dengan lampunya. Mau berapa voltasenya dan berapa menit kita setting. Kita mau berapa voltasenya? Mau 50, mau 100, kita pasang di 100 volt ya. Kemudian mau berapa menit? Ini menitnya. Kita pasang di 30 menit. Kalau sudah, itu tinggal jalan. Kita tunggu sampai sekitar 10 menit ya, 10 menit jalan. Nanti kita akan lihat posisinya di mana. Kalau ini saja, nah ini kita masih di sini posisinya. Ya, belum terlihat perbedaannya karena dia belum bergerak. Ini masih di sampelnya belum berpindah. Nanti kita akan lihat kalau sampel loading dye-nya itu sudah bergerak. Kita matikan dulu ya. Sampai sekitar 10 menit berjalan. Oke, ini sudah 10 menit berjalan. Kita lihat ya sudah sejauh mana. Coba kita lihat di sini. Nah, kalau kita nyalakan, nah itu sudah ada tuh terlihat. Tadi kan sebelah sini marker ya, paling kiri belum jelas ya. Karena lingkungannya terang sekali. Lalu yang kedua ada DNA, lalu DNA dan hasil PCR. Ya. Namun yang markernya kurang jelas nih, mungkin tadi saya kurang banyak masuknya ya ke dalam sini. Karena ruangannya terlalu terang, kalau kita tidak punya ruang gelap, alat ini sudah enak, sudah ada ruang gelap mininya ya, box gelnya. Kita pasang saja seperti ini, kemudian kita bisa lihat, ngintip ke dalamnya, nah bisa terlihat itu. Nah seperti ini. Kalau tadi ya ini kita akan mengeluarkan gelnya. Jadi kalau tadi yang kelihatan di bawah lampu itu adalah DNA-nya. Tapi kalau ini yang kelihatan itu adalah tadi loading dye-nya yang sudah ada pewarna-pewarnanya juga yang menunjukkan sampel itu sudah sampai di mana bergeraknya. Ini dilihat yang sampel yang pertama ini ada warna 1 ya. Di sini ada 2 warna. Yang atasnya warna hijau, warna biru kehijauan, lalu biru tua dan ada kuning. Yang di sini hanya 2 warna nih. Sumur kedua, sumur ketiga hanya 2 warna. Sumur pertama itu hanya 1 warna. Sumur ketiga tuh ada 2 warna, tapi ada warna yang sama dengan sumur kedua ketiga, lalu ada warna yang kuning. Jadi ini juga sudah bergerak, si loading dye-nya itu sudah terlihat. Setelah 30 menit elektroforesis, ini juga dia sudah bergerak. Ya. Namun hasilnya untuk DNA kita tidak bisa melihat dengan dengan lampu biasa, harus kita lihat dengan lampu UV yang tadi yang ada di bawah alat ini. Nah, ini alatnya ya untuk kita bisa melihat atau mengintip DNA di dalam ruang gelap. Ini tadi marker ya. Markernya ini
sepertinya kurang bagus. Tadi kita kurang banyak pemasukannya. Kemudian harusnya di sini akan terlihat banyak pita. Setiap pita akan mewakili ukuran. Jadi misalnya yang paling atas ukurannya 10.000 base pair, lalu yang paling bawah misalnya adalah 100 base pair. Sementara di sini yang tadi sumur kedua itu yang kita masukkan adalah DNA. Kebetulan yang kita masukkan DNA bakteri, hasil isolasi DNA bakteri, yang ini tanaman, ini tadi hasil PCR. Untuk PCR hasilnya itu diperkirakan ukurannya adalah sekitar 500 base pair. Namun ini belum bisa terlihat perbedaannya karena masih baru awal running. Nah, ini yang kedua yang di sini ini adalah DNA dari tanaman. Ini jelas sekali hasilnya terlihat. Ini menunjukkan bahwa DNA-nya ada, ya. Jadi hasil isolasi DNA-nya berhasil dan kualitasnya bagus, tidak tidak terpotong-potong. Nah, ini adalah proses tadi saya sudah menunjukkan mulai dari persiapan elektroforesis, yaitu menyiapkan gelnya, kemudian kita membuat gelnya, selanjutnya kita merunning hasil kegiatan kita, apakah itu hasil isolasi DNA atau apakah itu hasil PCR, itu sama-sama kita running, bisa kita lihat hasilnya dengan menggunakan alat elektroforesis ini. Dan ini disebutnya adalah alat elektroforesis horizontal karena memang disimpannya horizontal. Untuk yang protein itu berbeda lagi. Alat elektroforesisnya itu vertikal, ya. Jadi untuk yang vertikal, untuk yang protein, kita akan bertemu lagi dalam sesi yang berikutnya. Terima kasih, salam, sampai ketemu lagi.